Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kekuatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, kita terima dulu ada satu orang lagi yang akan bergabung. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan tentang salah satu unit di modul pembelajaran sekolah penggerak. Nah, adapun yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah tentang asesmen diagnostik dari kurikulum sekolah penggerak itu sendiri. Oke, saya akan tampilkan persentase di sini Bapak Ibu. Nah, apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu persentasenya? Nah, ini dia. Oke, ini tentang asesmen diagnostik Bapak Ibu ya. Nah, asesmen ini merupakan salah satu komponen penting yang ada di program kurikulum sekolah penggerak. Nah, adapun agenda kita pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang tujuan asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen diagnostik dan non-kognitif. Kemudian asesmen diagnostik kognitif. Nah, untuk tahap pertama ini kita akan membahas tujuan dari asesmen diagnostik. Nah, secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam mengetahui kondisi awal siswa. Jadi, asesmen ini adalah salah satu cara seorang guru dalam kurikulum sekolah penggerak ini untuk mengetahui bagaimana loh tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik di awal kegiatan pembelajaran. Nah, asesmen diagnostik itu sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah yang non-kognitif, yang bersifat psikologis. Kemudian yang kedua yaitu asesmen diagnostik yang kognitif. Nah, perbedaannya dari tujuannya. Yang pertama, yang non-kognitif ini tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa itu sendiri. Sedangkan yang asesmen diagnostik kognitif, tujuannya yang pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, yang kedua menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan yang ketiga memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, itu tadi mengenai tujuan asesmen diagnostik. Nah, sekarang kita masuk ke asesmen diagnostik yang pertama, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa asesmen diagnostik non-kognitif ini untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan, serta gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Dan hal yang terpenting dalam melakukan asesmen diagnostik ini adalah bagaimana keterampilan seorang guru tersebut dalam memberikan pertanyaan dan membuat pertanyaan yang sangat-sangat mempengaruhi psikologi siswa itu, sehingga guru tersebut mengetahui gini loh keadaan siswa selama belajar di rumah, apakah dia dengan belajar dari rumah itu dia senang atau dia lebih suka belajar di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun tahapan pelaksanaannya ada 3, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, contoh kegiatan dalam persiapan asesmen diagnostik non-kognitif ini, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, ini adalah jawaban yang kita siapkan, bisa dengan gambar misalnya muka tersenyum, muka tanpa ekspresi, muka lagi sedang cemberut, atau lagi sedang tidak menyukai sesuatu, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Salah satu contohnya yaitu, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Dan bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, itu bisa dijawab peserta didik dengan menggunakan gambar-gambar atau alat yang mewakili emosi mereka masing-masing. Itu salah satu contoh persiapan yang harus kita siapkan dulu sebelum melaksanakan asesmen diagnostik ini.
Kemudian kita juga harus membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa tersebut. Jadi sebelum kita melaksanakan asesmen diagnostik ini, kita harus mempersiapkan dulu alat bantunya dan daftar-daftar pertanyaan yang akan kita gunakan sesuai dengan tujuan yang ingin kita ketahui tentang peserta didik tersebut. Contohnya, di sini ada contoh. Yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Terus apa hal yang paling menyenangkan dan yang tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu untuk kegiatan belajar selanjutnya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus setelah kita menyiapkan beberapa hal ini, menyiapkan alat bantu dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci, selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen tersebut. Nah, cara pelaksanaannya seperti ini. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, jadi kita mempersiapkan alat bantu dan pertanyaan kunci, kemudian kita berikan ke peserta didik, kemudian kita memberikan kebebasan kepada peserta didik, karena program sekolah penggerak ini mendorong peserta didik untuk bebas belajar, seperti itu Bapak Ibu. Bebas belajar atau merdeka belajar. Jadi kita memberikan kesempatan. Sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada yang ingin bergabung. Oke, kita terima dulu. Terima kasih Ibu Desmita sudah mau bergabung. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, mengenai pelaksanaannya tadi Bapak Ibu. Jadi setelah pertanyaan-pertanyaan tadi itu dibuat, oke kita terima dulu, ada yang ingin bergabung lagi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi setelah kita menyiapkan alat bantu dan pertanyaan-pertanyaan kunci, maka selanjutnya kita akan melaksanakan atau memberikan asesmen itu kepada peserta didik. Nah, kebebasan atau merdeka belajar bagi peserta didik itu diwujudkan dengan cara peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Nah, mereka bisa menjawabnya dengan cara bercerita, dengan cara menulis, atau dengan cara menggambarkannya dalam sebuah bentuk gambar seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak memaksakan peserta didik itu harus menjawabnya dengan tertulis, harus dengan gambar, harus dengan cerita, tidak. Tapi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik tersebut untuk mengekspresikan kemampuannya, kemauannya itu mau menjawab soalnya itu secara apa. Bisa itu bercerita, menulis, atau menggambar. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan asesmen diagnostik tersebut kan di sini ada sesi strategi tanya jawab. Nah, kita dalam penyampaian pertanyaan-pertanyaan kunci tadi, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa poin. Saat siswa menjawab pertanyaan, kita bisa memberikan penguatan, kita bisa memberikan pertanyaan lanjutan, dan kita bisa mengembalikan fokus jika jawaban peserta didik tersebut mulai menyimpang dari apa yang kita tanya. Dan saat siswa balik bertanya, kita bisa langsung menjawab pertanyaan siswa dan membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Nah, kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, kita mencoba mengarahkan kembali ke pertanyaan jika pertanyaan itu sudah mulai menyimpang. Kemudian kita memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Kemudian kita juga perlu menunggu beberapa saat untuk peserta didik itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Nah, tindak lanjut, bentar ada yang bergabung lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini ramai yang bergabung di IHT saya. Dari kawan-kawan saya juga, ada juga guru-guru sekolah saya, ada juga ibu bapak guru dari kelompok saya, ini dari Ibu Jamia sama Ibu Munawaroh dari kelompok 1 ya Bapak Ibu ya.
Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tindak lanjut dari asesmen diagnostik non-kognitif tersebut. Nah, tindak lanjut ini merupakan hasil setelah kita melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi setelah kita melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif ini, maka kita mendapatkan hasil seperti itu Bapak Ibu. Nah, hasilnya tersebut perlu kita tindak lanjuti dengan cara yang pertama kita identifikasi siswa sesuai dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Nah, jadi untuk siswa yang menjawab, kan tadi kita menyiapkan alat bantu berupa ekspresi-ekspresi. Jadi untuk siswa yang menjawabnya itu dengan ekspresi yang negatif atau misalnya cemberut atau dengan ekspresi datar yang memilih jawaban itu, maka kita perlu ajak untuk berdiskusi secara 4 mata. Kenapa loh anak tersebut memiliki perasaan seperti itu? Nah, kemudian yang selanjutnya menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Nah, hasil dari diskusi secara 4 mata ini, kalau memang kita agak kewalahan sedikit menghadapi peserta didik tersebut, maka kita perlu mengkomunikasikannya kepada orang tua siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Nah, ini lebih tepatnya kalau di kurikulum sekolah penggerak ini, asesmen diagnostik ini lebih tepatnya itu dilakukan pada saat awal elemen pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi, setiap elemen-elemen pembelajaran itu kita wajib melakukan asesmen diagnostik, karena kemampuan peserta didik itu akan berbeda-beda setiap mereka memasuki pembelajaran dengan materi yang baru seperti itu Bapak Ibu. Berhubung di mata pelajaran pendidikan agama Islam itu ada beberapa elemen, kalau saya tidak salah ada 5 elemen, berarti ada 5 kali asesmen diagnostik itu yang perlu dilakukan. Tapi tidak menuntut kemungkinan bahwa asesmen diagnostik tersebut bisa dilakukan jika memang diperlukan oleh seorang guru untuk mengetahui kondisi peserta didiknya. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu asesmen diagnostik kognitifnya, yaitu lebih ke pengetahuannya. Kalau tadi kan non-kognitif, berarti lebih ke perasaan dan psikisnya. Sekarang ini asesmen diagnostik kognitifnya. Nah, asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, kalau dari tahapan-tahapannya sama, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada diagnostik dan tindak lanjut. Nah, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Kalau yang asesmen diagnostik non-kognitif tadi, kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci dan alat bantu untuk menjawab seperti dia Bapak Ibu. Kalau di sini sama, kita juga membuat pertanyaan-pertanyaan saja. Pertanyaan apa yang kita buat? Pertanyaan yang berhubungan dan berkaitan dengan topik atau materi yang akan kita jelaskan pada elemen ini. Nah, bagaimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya itu, yang pertama itu, kalau di modul ini kita diwajibkan membuat 10 pertanyaan. Nah, di antaranya 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Jadi misalnya peserta didik itu kelas 8. Berarti 2 pertanyaan awal ini adalah materi tentang kelas 8 yang akan dipelajarinya. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya. Berarti 6 pertanyaan dengan topik yang sama yang akan dipelajari sekarang, namun pembelajarannya itu yang di tingkat di bawahnya, berarti sesuai dengan materi pelajaran kelas 7. Nah, terus yang selanjutnya 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Berarti kalau dia kelas 8, 2 kelas di bawahnya berarti kelas 7 dan kelas 6. Nah, berarti pertanyaan yang berhubungan tentang materi yang akan kita pelajari itu yang sudah dipelajarinya itu di kelas 6 SD seperti itu Bapak Ibu. Jadi sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang.
Nah, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah, Bapak Ibu. Nah, contoh dari tindak lanjut dari asesmen diagnostik kognitif ini, Bapak Ibu, yang pertama kita melakukan pengolahan hasil asesmen, yaitu buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi, kita membuat pertanyaan dengan pilihannya itu dengan mengkategorikan bagi peserta didik itu, misalnya di kelas kita itu ada sekitar 30 peserta didik. Nah, dari hasil jawaban yang telah kita dapat, kita melakukan tindak lanjut dengan mengkategorikan beberapa kategori, yaitu ada peserta didik yang paham utuh. Kalau paham utuh ini berarti dia mampu menjawab semua asesmen diagnostik kognitif tadi. Kemudian paham sebagian berarti ada 50% mereka bisa menjawab, dan tidak paham di bawah 50% dari asesmen diagnostik kognitif yang kita berikan. Kemudian kita hitung rata-rata kelas tersebut. Terus setelah kita mendapat beberapa kategori, kemudian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Terus siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Jadi bagi siswa yang masuk kategori paham utuh, berarti dia sudah memahami materi yang akan dipelajari, maka di sini pembelajaran di sini mereka akan mendapat pengayaan seperti itu Bapak Ibu ya dalam kegiatan pembelajaran. Terus siswa dengan nilai di bawah rata-rata, berarti di sini bisa dikategorikan tidak paham. Mereka ini perlu adanya pendampingan oleh seorang guru untuk menyelesaikan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka bisa jawab, yang belum terpenuhi tentang materi yang akan kita pelajari dari asesmen diagnostik tersebut. Ini loh pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, jadi itu dulu yang perlu diselesaikan oleh guru dengan cara memberikan pendampingan. Kemudian siswa dengan nilai rata-rata kelas, berarti di sini yang paham sebagian, atau rata-ratanya ini kebanyakan siswanya ini kalau kita dikategorikan itu ada siswa yang cepat belajar, ada siswa reguler, dan ada siswa yang lambat belajar. Berarti ini siswa yang reguler. Yang siswa reguler ini sesuai dengan kita berikan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan modul yang telah kita buat, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan penilaian dan pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Terus yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, bagi siswa yang hasil asesmen diagnostik kognitifnya ini terkategori pada tidak paham atau berada di peserta didik yang lambat belajar, kita bisa melakukan asesmen lagi, yaitu Bapak Ibu, yaitu asesmen formatif selama proses pembelajaran. Nah, dari asesmen formatif tersebutlah kita menyelesaikan beberapa hal atau tujuan pembelajaran yang belum dicapai oleh siswa yang lambat belajar ini. Jadi dalam asesmen tersebutlah kita membantu dan mendampingi siswa tersebut yang dikategorikan lambat belajar tadi Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh, tapi di sini contohnya tentang matematika kelas 3 SD. Oke Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada jawaban paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Tentang misalnya di sini ada soal, panjang pensil adalah, nah dari sini kan ada ukuran 1 sampai 10, cuman pensilnya dimulai dari angka 3. Jadi panjang pensil adalah, nah bagi siswa yang paham, yang menjawabnya 7 cm, maka mereka adalah
siswa yang termasuk kategori paham utuh. Kalau paham sebagian mungkin mereka masih bingung, mereka ada yang menjawab 10, kemudian kalau mereka menjawab 3, berarti mereka masuk ke kategori yang tidak paham. Nah, tindak lanjutnya ada di sini. Kalau yang paham, pembelajaran dapat dilakukan pada tujuan pembelajaran berikutnya. Kemudian kalau yang tidak paham, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ini dari asesmen awal matematika kelas 3 SD. Oke, Bapak Ibu, itu tadi materi tentang asesmen diagnostik. Semoga Bapak Ibu dapat memahami apa loh itu asesmen diagnostik, kenapa hal itu penting dilakukan di dalam kurikulum sekolah penggerak, karena sekolah penggerak itu sendiri menginginkan kemerdekaan belajar bagi peserta didiknya. Yang selama ini kita menekankan peserta didik harus ini, peserta didik harus ini, peserta didik harus mampu menyelesaikan soal ini. Tapi dalam kurikulum sekolah penggerak ini beban itu bisa dikatakan dihilangkan gitu. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan semudah-mudahnya seperti itu dalam menyelesaikan suatu tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sedikit materi dari saya tentang asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi tersebut? Silakan Bapak Ibu dinyalakan mikrofonnya. Apakah sudah paham semua Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah paham Pak Rian. Alhamdulillah ternyata Ibu Nurhayati sudah paham. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ini Ibu Ros Bu ya? Iya Pak. Iya Ibu Ros. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya Pak, ada. Boleh Bu. Begini Pak, mungkin di gimana ya? Mungkin di sekolah yang terampil atau sekolah yang di kota lah Pak ya, bisa kita terapkan. Tapi bagaimana kita menerapkan kepada siswa? Bapak tahu ya orang nelayan, orang ke belakang. Tahu. Orang nelayan. Seperti di SMP kami itu Pak, kebanyakan orang nelayan. Jadi kalau kita mengadakan perubahan itu Pak, bagaimana ya akibatnya tuh? Akibatnya banyaklah yang bagaimana Pak ya? Untuk ngapakan guru. Jadi bagaimana caranya tuh Pak untuk misalnya program ini bisa diterima oleh masyarakat orang nelayan? Oh gitu Ibu ya. Jadi gini Ibu, program sekolah penggerak ini ya memang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang memiliki IT atau teknologi yang lumayan bagus gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk sekolah yang keterbatasan itu memang agak sulit Bapak Ibu, apalagi kalau misalnya sekolah yang berada di pesisir yang masih kekurangan teknologi atau IT-nya gitu Bapak Ibu. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah mungkin kalau yang sekolah yang tidak bisa melakukan tatap muka, saya tidak tahu juga ya, karena sekolah saya itu tidak dibenarkan untuk melakukan tatap muka karena kami masih dalam zona oranye. Jadi kami melakukan pembelajaran itu secara daring Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, siswa atau peserta didik harus memiliki perangkat Android untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, bagi sekolah yang tidak bisa, mungkin bisa dengan cara pembelajaran secara luring saja Bapak Ibu, dengan cara memberikan anak bisa datang ke sekolah
mengambil materi dan tugas. Nah, di situ bisa kita selipkan dengan cara memberikan asesmen tersebut kepada anak dalam berupa kertas lembaran. Anak tersebut tinggal menjawab di situ bagaimana ekspresinya, bagaimana perasaannya, bagaimana kondisi keluarganya. Dengan cara lembaran kertas itu saja Bapak Ibu, tinggal ditulis itu, kita membuat lembaran kertas yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang asesmen diagnostik tersebut. Dan mereka nanti akan menjawabnya di rumah beserta orang tuanya. Karena kalau kita paksakan juga untuk menggunakan Android di daerah yang tidak memungkinkan untuk menggunakan Android gitu Bapak Ibu ya, akan memberatkan orang tua dan peserta didik itu sendiri Bapak Ibu. Jadi dengan cara luring memberikan lembaran tersebut kepada peserta didik, atau gurunya ini datang ke rumah peserta didik atau ke kelompok-kelompok kecil yang telah dibentuk, kelompok belajar kecil yang dibentuk di satu rumah peserta didik. Nah, disitulah guru tersebut bisa melakukan asesmen diagnostik. Kalau secara pembelajaran online kan kita bisa melalui Google Meet, bisa melalui Zoom, atau kita bisa memberikan link pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik secara langsung, nanti langsung dijawab di Android. Mungkin untuk daerah pesisir yang notabene keluarganya itu jauh dari kata kemampuan keluarganya itu jauh maksudnya itu di bawah rata-rata lah, itu kondisi ekonominya, yang mau tidak mau sekolah harus melaksanakan asesmen diagnostik dengan cara yang menurut saya seperti itu, dengan cara memberikan lembaran yang berisi asesmen diagnostik, kemudian peserta didik menjawabnya di rumah. Kemudian nanti pada saat pengumpulan tadi, disitulah guru tadi tahu bagaimana perasaan peserta didik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan asesmen diagnostik yang diberikan tadi Bapak Ibu. Kalau menurut saya seperti itu. Semoga jawaban dari saya bisa diterima oleh Ibu Ros. Ya Ibu Ros ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu telah menanggapi. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena Bapak Ibu mau meluangkan waktunya untuk menghadiri salah satu tugas IHT saya. Semoga saya mendapatkannya, Bapak Ibu semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Terus akhir kata sebelum akhiri, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua boleh meninggalkan ruangan di Google Meet ini. Terima kasih.